Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Ini adalah video prediksi atau preview match antara Manchester United melawan Atletico Madrid di Champions League. Ya, jadi leg pertama itu hasilnya seri 1-1 ya, hampir saja kita kalah kalau nggak ada gol dari Elanga. Tapi yang kedua ini nggak masalah ya hasil pertama seperti apa karena kagak ada peraturan home and away goal lah, away goal namanya. Jadi hari ini harus menang gitu aja. Kita mau seri 0-0 atau apapun nggak masalah gitu. Yang penting kita harus menang. Ya, karena kalau kita hasilnya seri hari ini 0-0 atau 1-1 pun itu bakal ke extra time ya. Kalau extra time masih seri bakal ke penalty shootout ya. Jadi kagak ada away goal lagi. Jadi emang harus menang. Ya, secara teoris di atas kertas kita diunggulkan karena kita tuan rumah. Ya, kalau semua leg kedua tuan rumah itu lebih diunggulkan karena ya ada supporter kita ya di apa on the ground. Jadi tetap aja bukan berarti ini game yang mudah untuk Manchester United, apalagi kalian tahu sendiri yang namanya Manchester United itu musim ini ya ada aja yang bisa lawak ya, ada aja yang bisa lawak. Ya kalau defense lagi nggak ngelawak, offense yang ngelawak, mandul bener nggak ya? Kalau offense lagi tajam, defense yang ngelawak. Jadi nggak bisa konsisten sama sekali. Dan ini yang gue harapkan ya lawan Atletico Madrid besok ini itu harus bisa konsisten di dua lini ya. Jujur pertandingan lawan Tottenham kemarin walaupun kita menang 3-2 itu bukan performance yang sangat solid dari kita ya. Ya kurang pressing segala macam tuh kreativitas mandek itu tuh semua ada lah gitu loh ya. Cuman karena Ronaldo dan Sancho dan beberapa lah pemain yang lumayan main bagus, maka kita kebantu ya, terutama Ronaldo hat-tricknya. Jadi penting banget ya, ini kita berharap lah ya sebagai fans Manchester United yang datang main besok di Old Trafford itu Manchester United yang nggak yang konsisten gitu aja deh, yang nggak ngelawak ya. Jelas kalau dari segi defense, gue berharap si Maguire kapten kita nggak main ya karena udah fakta dari awal musim sampai sekarang dia nggak pernah perform bagus. Menurut gua mungkin aja udah performanya udah paling bagusnya dia, tapi under Rangnick kita beda sekali bermainnya. Kita nggak main parkir bus ya, kita nggak main parkir bus ya. Yang namanya kemarin lawan Matic sama Fred pun benar nggak, Matic lebih turun ke bawah, benar nggak, benar-benar DM murni, Fred yang lebih bantu support serangan. Jadi ini penting banget ya, penting banget untuk nggak mainin Maguire. Kalau Maguire main, artinya apa? Nanti kita punya DM terlalu mundur di belakang. Ya, Alex Telles sama Dalot ya, kita punya wingback terlalu mundur ke dalam, ke belakang. Ya. Jadi yang gue lihat nih ya, kalau Maguire main, dan terutama kalau ada McFred, ini kebanyakan kemarin pun juga sama sih, mirip-mirip kan, seperti ini ya, terlalu compact di sini, akhirnya pemain wide kita area wide kita itu diobok-obok ya. Kayak kemarin pun Tottenham pun tuh kita diobok-obok di daerah wide ya. Pemain wide dapat bola, Dalot sama Teles gue lihat suka telat untuk cover karena dia dari compact begini dia harus keluar gitu loh untuk ngepressing. Ya ini terlalu menurut gue sih ya nggak bagus kayak begini ya karena itu cuma masalah waktu doang kebobolan benar nggak, dan kita kebobolan itu kemarin lawan Tottenham. Ya cuman penting banget Maguire ini kagak main ya. Kalau Maguire main deg-degan gue, deg-degan. Mau siapapun yang mainnya, McFred atau apa, kalau Maguire main gue langsung deg-degan, serius, deg-degan. Ya walaupun ada Ferran pun nggak ngaruh gitu loh, bener. Ya Ferran nggak bisa cover pantatnya Maguire setiap saat. Ya, jadi Maguire ini tidak boleh main sama sekali melawan Atletico. Ini penting sekali kalau nggak kita bisa bisa ya, bukannya kita sih dia bisa ngelawak lagi gitu loh ya. Dan gue kan seperti yang gue bilang, gue nggak nyangka gitu loh ya, benar nggak, gue pikir level Maguire lawaknya tuh udah mentok gitu sampai situ, ternyata kemarin ditambah lagi gitu, ternyata dia bisa bisa naik level gitu loh ya lawakannya. Jadi sorry aja ya buat fans Maguire kalau ada gue kritis banget sama kapten kita karena dia kapten, gimana pun juga dia kapten, yang nggak bisa seperti itu, is not good enough ya, nggak cukup bagus gitu kapten seperti ini main di klub sebesar Manchester United. Ya, seperti yang gue bilang, mungkin dia main di Brighton bisa jadi kapten ya, mungkin di tim papan tengah lain atau papan bawah tuh mungkin dia bisa jadi kapten ya, tapi Manchester United nggak bisa punya kapten seperti ini sama sekali ya. Sorry aja. Dan gue berharap sih Rangnick bisa lihat ya, jangan sampai dia mainin Maguire lawan Atletico Madrid karena bisa kelihatan juga kita babak di Madrid kemarin kita bukannya main bagus, lebih bisa jadi seri. Ya itu ada gol Elanga aja gitu, bener nggak, yang menurut gua sih ya hokinya kita lah gitu, padahal kita nggak main bagus gitu kan, tapi kita bisa seri.
Itu kelihatan banget kita kalah gitu loh ya sama si Llorente yang kemarin yang mirip-mirip Mason Mount ya, Mason Mount-nya Spanyol lah. Itu mainnya bagus kemarin bener nggak? Itu nggak ada Koke, Griezmann juga mainnya telat. Itu em, ya mereka nggak full tim kemarin main. Tapi kita kewalahan lawan Marcos Llorente sama si Joao Felix kalau nggak salah ya. Jadi em, penting sekali nih, penting sekali jangan main Maguire karena dia nggak punya pace-nya sama sekali ya. Kita nggak bisa sama sekali mainin Maguire di game seperti ini. Ya di game dimana counter attack-nya counter attack-nya Atletico Madrid sangat kuat. Ya kita perlu defense yang sangat solid gitu loh. Ya, kalau defense solid, menurut gue tinggal masalah ngegolin doang. Ya, tinggal masalah ngegolin doang. Kita lihat aja lah gimana besoknya si Rangnick seperti apa. Gua sih sekali lagi berharap Rangnick bisa lihat kalau Maguire itu nggak banget ya. Oke, dari segi formasi gue pilih 4-2-3-1. Kiper De Gea ya, untung aja dia nggak jadi COVID ya. Kalau dia COVID sih deg-degan juga. Bukan karena gue nggak percaya sama Dean Henderson, tapi Dean Henderson udah lama banget nggak main bola ya. Terakhir main kapan ya? FA Cup bener nggak? Di luar dari itu ya udah gitu, dia cuma latihan-latihan doang. Jadi ya untung banget De Gea nggak ini ya. Bukan berarti De Gea nggak bisa ngelawak ya, karena golnya Atletico ya kemarin. Golnya pertama siapa gitu yang mau crossing, taunya gol itu kan gue lupa tuh lawan siapa tuh. Itu juga sedikit bau ngelawak itu De Gea ya. Jadi semoga aja lah solid ya. Defense gue pilih Teles, Varane, Lindelof, Dalot ya. Teles kemudian diganti Luxio oke, tapi kalau dia baru balik dari COVID, gue nggak yakin apakah bisa langsung main ya. Gue juga sebenarnya kemarin ada kaget sih Varane bisa langsung main ya. Ngeri juga gitu balik dari COVID, tapi dia langsung main ya. Semoga aja mungkin COVID tingkat rendah lah kali ya, atau apa ya, atau mungkin nggak ada gejalanya. Jadi gue nggak masalah kalau Luxio harus main ya. Gitu aja sih. Teles, Dalot di kanan ya, AWB udah terakhir main jelek ya. Dalot juga main nggak spektakuler banget kemarin, tapi ya gimana pun juga gue melihat Dalot sama AWB sekarang ini sedikit 11-12 ya. Sorry aja mungkin banyak yang nggak setuju karena Dalot harus nunjukin juga nih ya, dia harus nunjukin kalau dia tuh lebih bagus dalam offense ketimbang Wan-Bissaka ya. Karena kalau kita pasang Dalot kan kita ngorbanin defense ya untuk offense yang lebih bagus ya kan. Dalot nih belum bisa menurut gue membuktikan kalau dia tuh jauh lebih bagus daripada Wan-Bissaka dalam segi ofensif ya, dalam segi crossing lah, terutama dalam segi crossing sama ngalirin bola ke dalam kotak penalti. Itu gue belum melihat sama sekali. Sama sekali gue belum melihat ya Dalot. Jelas namanya work rate sama dia punya movement segala macam, menurut gue sih Wan-Bissaka juga masih bisa. Ya cuman ya gitu. Ya Dalot harus masih harus ngebuktiin diri kalau dia tuh layak jadi starter right back-nya Manchester United ya. Holding midfield gue pilih Pogba, Fred ya. Gue jujur Matic, kalian bilang Matic lumayan mainnya bagus kemarin, gue sih nggak melihat ya, karena kalian bisa lihat lah ya bagusnya Matic tuh seperti apa ya, kayak sebelumnya tuh lawan siapa tuh gue lupa. Itu tuh sama kemarin tuh beda banget performanya ya. Bagusnya Matic tuh dia bisa benar-benar lead the midfield sendirian gitu loh ya. Dia bawa pegang bola sendirian tuh dia bisa comfortable sekali. Ya kemarin itu dia enggak, jujur aja dia enggak ya. Banyak kehilangan bola juga kalau gue lihat si Matic. Jadi gue bilang sih Matic kalau ketemu yang pemain-pemain yang lebih kuat, lebih energi, lebih muda atau gimana yang lebih kualitas lebih bagus, dia bisa kewalahan ya, bisa kewalahan. Apalagi midfieldnya Atletico nggak terlalu jelek ya, ada Koke, Rodrigo De Paul, itu wah serius deh, nggak gampang untuk Matic bisa menangin battle of midfield ya. Pogba pun juga bukan berarti bagus, tapi ya gimana pun juga Matic lebih tua gitu ya. Kita berharap Pogba nggak ngelawak lah ibaratnya ya. Karena kemarin dia main nggak bagus. Cuma nggak bisa salahin juga, ya dia dipaksa jadi nomor 10 ya kemarin. Jadi Pogba sama Fred pilihan gue. Gue nggak tahu McTominay bisa available atau enggak. Kalau McTominay available, boleh mainin McTominay ketimbang Fred. Tapi Pogba harus main sih kalau gue bilang sih ya. Ngebantu lah gitu, bisa membantu. Ya di kiri pakai Rashford ya. Rashford Elanga 11-12 kalau gue bilang sekarang ini. Oke, emang lebih banyak golnya, mungkin lebih banyak golnya Elanga, tapi gimana pun dari segi fisik dan mental harusnya Rashford lebih bagus gitu loh ya. Mungkin mental enggak lah ya, karena Rashford lagi masalah apa gue nggak tahu ya, tapi ya kita harus berharap lah gitu loh ya kan. Rashford balik lagi formnya ya. Kita masih ada beberapa game di Premier League. Ya kalau kita lolos juga kita masih ada game lagi di Champions League ya. Kita perlu banget Rashford balik ya. Bisa bayangin ya, lu kadang bisa bayangin ya kalau Sancho di kanan ya, Sancho kan lagi on fire. Rashford di kiri on fire, Ronaldo on fire, Bruno on fire. Nggak kurang bagus apa gitu loh kita punya attacking option. Ya, kita punya bowler speedster di Rashford ya kan, dan finishingnya nggak jelek ya, nggak kayak Daniel James ya. Kalian bilang Rashford ngandelin speed doang, itu 100% salah karena itu Daniel James banget. Rashford tuh bukan Daniel James, dia kualitasnya jauh lebih bagus. Kita punya kreativitas dari Bruno,
kita ada kreativitas dan juga apa namanya, dan juga dobrakan dari Sancho gitu, dan Ronaldo dengan finishingnya itu gila gitu loh kalau gue bilang ya. Kita punya offense itu sangat gila. Cuman masalahnya gitu ya, nggak konsisten. Rashford nggak sama sekali nggak konsisten. Ya Ronaldo juga nggak konsisten. Fernandes nggak konsisten. Terlepas dari Ronaldo hat-trick ya, dia kemarin kan belum konsisten. Yang konsisten depannya jujur cuma Sancho kalau gue lihat. Benar nggak, dari 5 game mungkin dia main jelek cuma 1 atau apa gitu loh ya. Jadi itulah, kita berharap aja konsisten di depan juga karena penting. Ya kalau defense kita udah solid, benar nggak, tapi offense-nya mandul, ya apa bedanya gitu kan ya. Jangan sampai kita dibawa ke penalty shootout. Ya, ini penting sekali ya, jangan sampai dibawa ke penalty shootout, ini penting. Ya, Fernandes harus main ya, gua kangen Fernandes ya, terlepas kalian nyalain ya. Biasalah kalau ini ya netizen ya, kalau menang main bagus, kalah main jelek, bener nggak ya? Jadi bilang, oh kita menang karena nggak ada Fernandes gitu kan. Kan lucu yang begini ya, bener nggak ya? Tapi gue bilang sih kita mandek banget nggak ada Fernandes ya. Mandek banget, jujur aja si Pogba nggak bisa jadi nomor 10 ya. Dia jadi winger masih bisa ya, selama kita punya wingback jadi pemain wide-nya gitu loh. Tapi Pogba nggak banget aja jadi nomor 10 ya. Kita perlu banget Bruno, dan gue kangen Bruno ya. Gue kangen banget sama Bruno kemarin. Sancho harus main, nggak perlu ditanya lagi, dan Ronaldo juga harus main lah. Udah habis hat-trick masih dia nggak main, bener nggak ya? Jadi dan gue suka banget peran Ronaldo kemarin di yang pas lawan Tottenham ya. Gue udah bilang juga di match review gue, dia nggak bermain sebagai target man. Menurut gue ini posisi yang bagus buat Ronaldo, walaupun dia apa namanya, judulnya striker gitu kan atau number 9, tapi dia lebih bagus jadi false 9 kalau gue bilang. Ya dia bantu, dia bagusnya dia turun ke bawah sedikit ya, ngedrop sedikit di sini karena Bruno pasti rada ngedrop, bener nggak, untuk bantuin midfield. Ya dia rada ngedrop sedikit untuk link up play, untuk one two link up play ataupun untuk narik pemain lawan. Menurut gue sangat efektif kemarin. Kayak kemarin tuh kita jarang banget ngeliat Ronaldo untuk terima umpan di sini, bener nggak? Ya kadang Pogba suka di depan, Rashford suka di depan. Ronaldo lebih aktif untuk nyari bola di daerah-daerah sini nih. Menurut gue sih itu sangat efektif, gue bilang ya. Jadi gue pengen lihat lagi Ronaldo bermain bukan sebagai striker, tapi sebagai arah false 9. Menurut gue itu sangat cocok. Ya di sistem kita di mana yang nomor 10 kita suka bantuin midfield gitu kan. Ronaldo harus main dengan role seperti itu. Ya jangan cuma di depan siap lari doang gitu loh untuk terima umpan atau apa. Menurut gua itu bukan role optimalnya Ronaldo. Karena kalau kayak kemarin dia main gitu kan sebagai false nine seperti itu yang nggak terlalu ngendok di depan, itu sangat bagus sekali, sangat keren sekali ya. Oke, jadi formasi seperti ini, pilihan pemain seperti ini, skor berapa ya, seperti yang aku bilang penting banget, jangan sampai seri ataupun jangan sampai masuk penalti. Ya, kita tahu kiper kita nggak ada yang bagus untuk penalti ya. Mau Henderson kayak, mau De Gea kayak, nggak ada yang bagus penalti. Nggak ada yang bagus penalti ya. Bahaya. Kalau penalti udah, mendingan matiin TV aja, tidur. Berat banget serius ya. Ini Manchester United tuh udah kayak Inggris gitu ya, timnasnya Inggris ya. Kalau penalti pasti mentalnya blok gitu loh, pasti. Pasti. Jadi jangan sampai kena penalti. Gue berharap kita bisa menang ya. Clean sheet atau enggak ya, sekali lagi. Kalau prediksi United mah gampang sekarang ini mah ya. Kalau masalah defense ya, kalau Maguire main ya siap tekan ya, nggak mungkin clean sheet. Kalau dia nggak main, menurut gue bakal solid ya. Kemungkinan solidnya lebih besar lah ibaratnya. Jadi gue bilang sih kita bisa menang 1-0 ya. Kalau Maguire main 2-1 lah. Jadi tergantung ya. Tapi kita menurut gue kita bisa unggul 1 gol ya. Itu dari prediksi skor ya. Jadi sekali lagi gue bilang ini Champions League, nggak ada away goal rule. Harus menang ya. Kalau nggak menang perpanjangan waktu dan penalti, oke? Dan jangan sampai penalti. Oke, ini main di hari Rabu ya, jam 3 pagi, berarti Selasa malam kita begadang ya. Mainnya di mana? Gua nontonnya di video.com, tapi di Champions TV juga ada ya. Gua nggak tahu di CTV ada atau enggak. Tolong yang tahu komen ya, CTV main nggak ya ini Manchester United? Katanya sih kalau jam 3 gitu sih biasanya main di CTV ya. Oke, sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.